Jadi kalau kita mau tenang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya duduk bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh tenang. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Miracle Morning. Katakan mujizat terjadi pagi ini dan hari-hari mendatang untuk saya. Kita nyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin, puji Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai berarti Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang lebih dari cukup untuk setiap persoalan kita. Hari ini tema renungan kita pagi ini adalah sikap seorang pemenang. Ya. Karena Tuhan kita itu Maha Kuasa dan Tuhan kita itu lebih dari cukup untuk segala sesuatu, Dia El Shaddai, maka kita adalah pasti seorang pemenang dan seorang pemenang harus bersikap. Hari ini kita akan bahas satu sikap dari seorang pemenang. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan
hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Tema khotbah hari ini adalah sikap seorang pemenang. Ya. Bagaimana sikap seorang pemenang itu? Ya, firman Tuhan hari ini mungkin nggak terlalu connect ya dengan tema ini. Tapi waktu kita merenungkan ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini artinya kita lagi santai, kita tenang. Sikap pertama yang perlu dimiliki oleh seorang pemenang adalah tenang. Ya, walaupun ada musuh di depan kita, kita santai, kita ya makan. Ya. Karena apa? Tuhan yang sediakan hidangan itu di hadapan lawan-lawan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya bicara mengenai menang perang. Ya, karena kita memang adalah pemenang. Kita di 1 Korintus 15 ayat 57 minggu lalu firman Tuhan berkata bahwa bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan kemenangan melalui Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus bersikap pada waktu kita adalah seorang pemenang. Kemudian di ayat Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1, demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, tadi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Ya. Kemudian di ayat ini dikatakan Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus ini sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan mau membuat musuh-musuh kita itu takluk karena kita ini ada di dalam Yesus. Ya. Dan Allah Bapa itu ingin membuat musuh-musuh itu, semua musuh itu takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan karena kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka itu berarti bahwa juga musuh-musuh itu ditaklukkan kepada kita. Itu sebabnya mari kita belajar untuk tenang. Ya, kita sedang mengalami situasi yang tidak menenangkan, situasi yang mengkhawatirkan, yaitu COVID-19 ini. Tapi Tuhan berkata, walaupun ada COVID-19, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan COVID-19 ini. Bahkan Tuhan katakan kita duduk bersama Tuhan sampai Tuhan menaklukkan musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya nama Tuhan salah satunya adalah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang lebih dari cukup untuk semua permasalahan hidup kita. Mau itu COVID-19, mau itu sakit penyakit lainnya, ya, Tuhan sanggup menundukkan itu dalam kehidupan setiap kita. Apapun permasalahan hidup kita, apakah itu sakit penyakit, apakah gunung masalah kita itu ekonomi, apakah itu masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lain, hendaklah kita tenang. Ya. Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita mau tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya duduk bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh tenang dalam situasi yang tidak mengenakan di COVID-19 ini, di mana kita mau kemana-mana juga itu dibatasi. Ya, tapi kita boleh bersyukur, ya.
Walaupun mungkin ada teman-teman kita, ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan dipanggil karena COVID-19 ini. Ya. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita panjang umur dan tetap dalam keadaan sehat. Jadi mari kita bersyukur dan tetap tenang. Kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa mikir. Kalau kita nggak bisa mikir, ide-ide kreatif itu nggak akan muncul dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian belajar untuk tenang di hadapan Tuhan. Belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, kita pasti tenang. Itu sebabnya saya selalu mendorong kita semua, ya, untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Perbanyaklah. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan kalau boleh, ya, itu setiap jam kita berdoa. Kita mungkin deklarasi firman Tuhan, kita mungkin berdoa. Mungkin kalau kelompoknya Ibu Suset Hatting itu mengatakan, ya 7 menit berdoa, ya. 7 menit berdoa itu udah banyak hal yang bisa kita lakukan. Mau deklarasi Mazmur 91 misalnya, nggak sampai 7 menit itu sudah selesai. Karena dia hanya 16 ayat. Dan kita bisa berdoa minta Tuhan untuk segala sesuatu dalam 7 menit. Saya lagi berusaha minimal 7 kali sehari, ya, berdoa. Seperti Daud, dia katakan 7 kali sehari aku menghadap Engkau. Ya. Jadi mari kita belajar untuk tenangkan diri kita sehingga kita bisa berdoa, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Dan pada waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, ya, musuh-musuh kita itu akan lari. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu hubungan suami istri, entah hubungan orang tua dengan anak, entah hubungan dengan keluarga lainnya, ataupun kita khawatir mengenai bangsa ini, ekonomi bangsa ini. Ya, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar mau percaya bahwa kita itu boleh tenang bersama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tadi bahwa Allah Bapa itu, ya, membuat musuh-musuh kita takluk, ya. Musuh-musuh Tuhan Yesus itu takluk. Dan di sini ayat ini, Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita dibangkitkan dan diberikan tempat. Jadi kita duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dan musuh-musuh kita semua pasti ditaklukkan. Karena, ya, Tuhan yang berperang untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu sadari bahwa Tuhan itu lebih besar dari raksasa-raksasa yang ada dalam dunia ini. Raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa bahwa masalah kita itu terlalu besar. Sama seperti orang Israel, 10 pengintai waktu mereka masuk ke Israel, mereka juga temui Israel. Tanah perjanjian itu begitu limpah dengan susu dan madu. Tapi mereka juga melihat hal yang lain. Ada raksasa-raksasa itu di sana. Dan itu
yang membuat orang Israel kalau mendengarkan yang 10 ini, oh, penghuninya itu raksasa-raksasa, ya. Sehingga akhirnya mereka takut dan mereka tidak percaya sama Tuhan, dan akhirnya hanya Kaleb dan Yosua itu yang katakan, kita akan melibas mereka, kita akan mengalahkan mereka. Tapi mereka lebih mendengar yang 10 ini. Jadi akhirnya mereka semua yang dewasa waktu itu mati di padang belantara pada perjalanan 40 tahun. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tetap tenang, ya. Karena Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan memberikan kita hidangan, memberikan kita makanan di hadapan lawan kita. Dan Tuhan lebih besar daripada semua, ya, musuh-musuh kita. Di Ibrani 3 ayat 11 itu berkata, Ibrani 3 ayat 11, di sana dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, orang Israel itu tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan, tidak masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mau setiap kita masuk dalam perhentian Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu diciptakan di hari ke-6. Apa artinya? Waktu manusia memasuki hari pertama, besoknya itu adalah hari peristirahatan, hari perhentian. Nah, Tuhan kita mau juga kita untuk istirahat. Tuhan mau kita tenang, ya, karena kita sudah menang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah hidupmu, percaya, ya, bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah hidup kita. Jangan mempercayai, jangan khawatir akan apa yang kita lihat, tapi percayalah akan janji firman Tuhan. Sehingga kita boleh tetap tenang dan kita boleh tetap dekat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa, tapi kita nyanyikan lagi pujian kita yang tadi, El Shaddai, El Shaddai, imani. El Shaddai ini kalau perlu ulang-ulangi, itu 40 kali mungkin ucapkan, karena dikatakan kalau 40 kali itu masuk dalam hidup kita, dan itu akan menguatkan kita dengan pengertian El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa. El Shaddai Allah yang lebih dari cukup untuk setiap permasalahan kita, sehingga sebagai seorang pemenang kita boleh hidup tenang. Jangan khawatir, takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Amin, amin. Jangan bimbang. Yesus peliharaku, karena ada Yesus yang memelihara setiap kita.
Shaddai, El Shaddai. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Bagi saudara yang sudah Kristen tapi belum pernah terima Yesus, ataupun saudara yang memang belum pernah terima Yesus sama sekali, yang paling penting adalah keselamatan. Yang paling penting adalah kita masuk ke dalam surga yang kekal. Oleh sebab itu mari, saudara yang belum pernah mengundang Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan Juru Selamat, ikuti doa singkat saya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, yang memimpin saya kepada surga yang kekal. Di dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang bekerja. Biarlah mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang berusaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Tuhan, biarlah yang kecil menjadi besar, Tuhan. Yang menengah juga menjadi besar, dan yang besar menjadi lebih besar, sehingga lebih banyak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa. Biarlah pada saat Tuhan memberkati kami, kami tidak menjadi sombong ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda ya Tuhan, yang disebut kaum milenial Tuhan. Biarlah Kau berkati, pakai setiap anak-anak muda pengikut Kristus untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Oh Tuhan, jagai kehidupan mereka, berkati kehidupan mereka, berikan ide-ide kreatif, inovatif ya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sakit, dimanapun kau berada, apakah di rumah sakit ataupun di rumah atau di mana saja, tumpangkan tangan kepada bagian tubuh yang sakit. Kalau terlalu banyak sakitnya, tumpangkan tangan di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, kami menumpangkan tangan atas tubuh kami yang sakit. Biarlah sungguh Tuhan, kuasa bilur-Mu menjamah kami dari ujung rambut kepala hingga telapak kaki. Dan oleh bilur Tuhan Yesus, setiap kami sudah disembuhkan. Setiap kami sudah disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Patriot Sembiring. Biarlah Engkau jamah sembuhkan. Pendeta Ramlan Sihombing, jamah sembuhkan Tuhan. Bahkan semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang kurang sehat Tuhan, biarlah Engkau jamah sembuhkan. Tuhan, berkati pelayanan online ini Tuhan, GBI Bethlehem Tabga Tuhan, biar semakin dipakai oleh Tuhan. Tuhan, urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pelayanan hamba-Mu Pendeta Marlin Huta-Julu Tuhan, Kau berkati. Oh seluruh pengerja Tuhan, seluruh keluarga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.